Hakim pasal 6 ayat yang pertama sampai 16. Hakim pasal 6 ayat yang pertama sampai 16. Mari kita baca bersama-sama hanya 2 ayat saja, yaitu 11 dan 12. Sudah ketemu? Baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbang tinggi punya Iwas, sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menatapkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Teks hari ini adalah kisah seorang hakim, namanya adalah Gideon, yang kita kenal baik. Sudah kenal ya? Pasti saat Gideon hidup, orang Israel ditindas oleh orang Midian. Setelah itu orang Israel bersembunyi di pegunungan untuk melarikan diri dari orang Midian. Mereka tertindas oleh orang Midian selama 7 tahun. Jadi cukup lama ya. Mengapa orang Israel tertindas selama 7 tahun? Menurut ayat yang pertama disebut apa alasannya. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel menderita selama 7 tahun karena perilaku mereka yang jahat. Menurut pikiran saya, jika orang Israel bertobat kepada Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan dengan orang Midian, mereka tidak akan tertindas begitu lama. Namun yang dilakukan orang Israel tidak bertobat kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan selama 7 tahun. Dan juga melalui teks hari ini kita bisa menebak karakteristik orang Midian. Mari kita baca bersama-sama ayat kelima. Ini karakteristik orang Midiannya apa? Coba lihat kita dari sendiri. Ayat kelima, baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab orang-orang itu datang maju dengan berbanyak, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belarang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusuhkannya. Teks hari ini mengatakan bahwa orang Midian seperti belarang. Apakah saudara sekalian tahu belarang? Coba lihat foto-foto itu. Ada perbedaan besar antara belarang Korea dan belarang Indonesia. Ukurannya sangat berbeda ya. Sebenarnya kalau kami waktu cari belarang di ladang di Korea, pasti itu seperti yang kecil. Tapi di situ cukup besar ya, benar? Belarang Korea baru ukuran kecil dan imut, sedangkan belarang Indonesia baru ukuran sangat besar dan itu tidak imut. Belarang Israel juga sangat besar dan berbondong-bondong. Jadi kadang-kadang ribuan atau ratusan juta belarang berbondong-bondong seperti gambaran itu. Begitu ratusan juta belarang melewati ladang, semua rumput alam akan hilang. Coba lihat foto itu. Sebelum datang belarang, setelah melewati belarang, seperti itu. Jadi teks ini mengatakan bahwa orang Midian seperti belarang. Jadi bisa bayangkan betapa sulitnya hidup orang Israel. Jika orang Israel bertanding dengan keras, setelah itu orang Midian akan datang dan mengambil semua hasilnya seperti belarang.
Setelah 7 tahun mereka mencapai pemerasan yang ekstrim, orang Israel mulai berseru kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat 6 dan 7. Ada PPT ayat 6, baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 7, 1, 2, 3. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Setelah Tuhan mendengar suara itu, Tuhan mengirimkan seorang penyelamat. Siapa penyelamat itu? Dia adalah Gideon. Di dalam Hakim-Hakim meningkatkan pola yang unik tentang imam orang Israel. Pola imam ini diulangi secara berkala oleh orang Israel. Bisa lihat? Pada awalnya orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Yang pertama. Kemudian Tuhan akan menghakimi orang Israel melalui orang-orangnya bukan Yahudi. Kadang-kadang melalui orang Midian, kadang juga orang Filistin, bahkan orang Amalek. Setelah dipukul oleh orang lain, orang Israel berseru kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Tuhan, kita akan mati. Maafkan kita, Tuhan, selamatkan kita. Setelah mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengirimkan hamba-Nya untuk menyelamatkan mereka. Jadi pola iman ini muncul berulang kali di dalam Hakim-Hakim. Kita juga menilai zaman Hakim-Hakim ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 21 dan 25. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ketika kita membaca ayat ini, kita mungkin berpikir orang Israel meninggalkan Tuhan karena tidak ada raja di Israel pada zaman Hakim-Hakim. Tetapi kita bisa memikirkannya dari sisi lain. Orang Israel menderita karena mereka memiliki pikiran untuk meninggalkan Tuhan yang menguasai mereka, dan mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Lalu orang Israel bertobat dan mulai meminta bantuan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan mengirimkan seorang penyelamat bagi Israel. Ini adalah Gideon. Apa yang pernah kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar nama Gideon? Saudara sekalian bisa mengingatkan cerita Gideon tentang 300 orang pasukan? Sudah tahu? Dan ketika kalian berpikir tentang cerita Gideon, pasti kalian bisa memikirkan seorang pahlawan yang melawan musuh Midian, yaitu pahlawan Gideon. Tetapi itu berbeda dari apa yang kita pikirkan. Sebenarnya Gideon bukanlah seorang pahlawan sejak awal. Sebaliknya, dia adalah orang yang memiliki banyak ketakutan dan keraguan. Pertama-tama, apa yang dilakukan Gideon dalam teks hari ini? Mari kita baca bersama-sama ayat 11. Coba lihat kita diri sendiri, ayat ke-11. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sedang Gideon 11, baca bersama-sama 1, 2, 3. Agar terus sembunyi bagi orang Gideon. Gideon bersembunyi sendirian untuk mengirim kandung dalam tempat pemerasan anggur.
Apakah saudara sekalian tahu di mana harus mengiring kandung? Kita dapat informasi tentang pertanyaan ini dalam kitab Lut. Kandung ditebar sepenuhnya di tempat pengiringan untuk diiring, dan tetangganya akan membantu mengiring bersama-sama. Tapi di mana Gideon mengiring kandung pada waktu itu? Waktu itu Gideon mengiring kandung di tempat pemerasan anggur karena dia takut orang Midian. Gideon sedang mengiring kandung di tempat pemerasan anggur yang sempit, bukan di ladang yang luas. Ini seperti makan chokopai di kamar kecil karena mau makan sendiri. Bisa pikirkan tentang itu dibandingkan Gideon. Saudara sekalian pernah mengalami makan chokopai di kamar kecil? Saya pernah mengalaminya. Laki-laki Korea mengikuti wajib militer. Saya juga mengikuti wajib, juga paksa juga ya. Jadi wajib militer selama 2 tahun 2 bulan. Militer cukup sulit untuk dilatih. Jadi saya selalu lapar karena tugasnya cukup berat secara fisik. Anehnya bahkan setelah makan banyak, saya merasa lapar lagi setelah beberapa menit atau beberapa saat. Kalau tinggal di asrama pasti tahu rasanya gimana ya? Tahu ya? Ketika saya beribadah di gereja militer, saya diberi chokopai, yaitu chokopai. Setelah itu saya menyimpan chokopai ini dalam saku saya dan diam-diam memakannya pada malam hari karena saya punya hanya 1 chokopai saja. Jadi saya tidak bisa membagikannya dengan orang lain. Pasti ada yang sudah pernah seperti saya atau guru atau buaya kecil atau snack makan di kamar kecil. Enggak ada ya? Saya pernah. Tempatnya di mana untuk makan chokopai itu di dalam kamar kecil, karena di sana tidak ada monggang untuk makan itu, tidak ada orangnya, hanya saya sendiri bisa makan semuanya. Pada waktu itu saya makan chokopai di kamar kecil. Kamar kecilnya diubah seperti restoran dan rasanya enak sekali. Rasanya aman dan nyaman karena makan sendiri. Mungkin merasa ini juga terjadi pada Gideon. Pada waktu itu Gideon berada di tempat pemerasan anggur yang sempit karena dia mau dapat hasilnya sendiri. Dia tidak mau membagikan hasilnya kepada orang lain. Mungkin Gideon juga dapat merasa seperti saya. Tapi tiba-tiba malaikat muncul dan berkata kepada Gideon. Itu sangat aneh. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-12. Coba lihat kita di ayat ke-12. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Hidup dipanggil sebagai apa? Pahlawan yang gagah berani. Jika kita melawan musuh di tempat orang, dia tepat untuk dipanggil Gideon pahlawan yang gagah berani. Tetapi sekarang Gideon di mana? Dia berada tepat di pemerasan anggur, bukan tempat orang. Apa yang sedang Gideon pegang, dia bukan pegang pedang besar yang tajam. Dia sedang memegang sesuatu yang digunakan untuk mengiring kandung. Coba lihat next. Jika Gideon terlihat seperti ini,
Gideon bisa disebut pahlawan yang gagah berani. Tetapi Gideon, next, terlihat seperti itu, Gideon tidak bisa disebut pahlawan. Jadi bagaimana pemerasan Gideon saat mendengar kata-kata itu? Yang pahlawan yang gagah berani Gideon pasti malu jika dilihat dalam situasi seperti itu. Namun demikian, malaikat Tuhan memberi Gideon misi untuk menyelamatkan orang Israel. Mari kita baca bersama-sama ayat 14. Coba lihat ayat kita ya. Ayat 14. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu berbalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan berfirman kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel. Dari sudut pandang kita, tampaknya Gideon tidak bisa menang, bahkan jika dia melawan satu orang Midian pun. Namun Tuhan mempercayakan Gideon dengan sebuah misi dengan mengatakan, ya pahlawan yang gagah berani, kamu akan menyelamatkan Israel. Jadi saudara sekalian, sudut pandang Tuhan terhadap kita berbeda dengan sudut pandang dunia atau orang lain. Sudut pandang dunia dapat memberitahu kita seperti kata-kata yang jelek. Itu apa yang bisa kamu lakukan karena begitu mudah, begitu lemah, begitu tidak ada uangnya, begitu tidak kuat. Bagaimana bisa menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan? Pasti mereka mengeluh atau berbicara kepada kita. Apakah Anda akan menjadi guru agama Kristen di masa depan? Apakah Anda akan menjadi hamba Tuhan di masa depan? Yaitu mustahil. Mereka bilang dari orang lain. Mereka bilang kepada kita. Ini mungkin penilaian dunia terhadap kita. Namun sudut pandang Tuhan, mulia kita berbeda dari sudut pandang dunia. Tuhan mulia kita sebagai pahlawan yang gagah berani. Itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita punya kekuatan, itu bukan karena kita pintar. Kita disebut pahlawan yang gagah berani bukan karena keunggulan kita, bukan karena kita pandai dalam berbagai hal ini. Kalau begitu, mengapa Tuhan menyebut kita pahlawan yang gagah berani? Itu karena Tuhan menyertai kita. Itu karena Tuhan bersama kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 12. Ada PPT. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi bagaimana bisa menjadi pahlawan yang gagah berani Gideon? Oleh karena Tuhan menyertai engkau. Saudara sekalian, apakah Anda bersama Tuhan? Kalau begitu, Anda juga bisa menjadi pahlawan yang gagah berani. Meskipun tidak pintar, meskipun badannya lemah, fisiknya lemah, itu tidak ada masalah. Kalau Tuhan menyertai saudara sekalian, kita bisa menjadi pahlawan yang gagah berani. Oleh karena firman Tuhan, oleh karena janji Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tuhan
akan menyertai Anda dan akan menyelesaikan hal-hal besar dari Tuhan untuk Anda. Jadi lihatlah diri sendiri dari sudut pandang Tuhan. Bisakah kita benar-benar menjadi pahlawan yang gagah berani karena Tuhan bersama kita? Dalam Hakim-Hakim pasal 7 ada cerita muncul tentang Israel melawan orang Midian. 135.000 orang Midian menyerang Israel. Jika sikap Gideon sama seperti sebelumnya, dia harus kembali lagi ke pemerasan anggur untuk bersembunyi. Tetapi kali ini Gideon tidak takut dan dia bangun pagi-pagi dan berperang dengan orang Midian dengan berani. Tidak hanya itu saja, dalam perjalanan berperang Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi jumlah tentara Israel yang begitu banyak untuk ikut berperang. Ada 3 kali dikurangi jumlah tentara Israel karena sudah banyak. Tolong dikurangi tentara istrinya, jumlah tentara Israel. Nanti jumlah tentara Israel menjadi 300 saja. Pada waktu itu Gideon tidak mengeluh kepada Tuhan tentang hal ini. Dia tetap menaati perintah Tuhan dan selanjutnya mengalahkan 135.000 orang Midian dengan 300 orang Israel. Next. Tuhan menyertai Gideon, jadi dia benar-benar menjadi pahlawan yang gagah berani. Jangan melihat diri kita sendiri dari sudut pandang diri sendiri atau orang lain. Tolong melihat diri kita sendiri dari sudut pandang Tuhan. Dan tolong dengarkan suara dari Tuhan. Aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya memberkati saudara sekalian yang akan dipakai Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani. Tuhan Yesus memberkati judul sang Mari kita berdoa bersama-sama.